dibutuhkan. Di tengah derasnya arus informasi digital, setiap hari kita diserbu jutaan informasi dari media sosial, pesan berantai, hingga berita daring. Hanya dengan satu klik, berita bisa tersebar ribuan orang. Sebagian benar dan sebagian lagi belum tentu. Namun, tahukah Anda, peluru hanya mampu membunuh satu orang, tapi satu berita hoax mampu memecah belah dan melukai ribuan orang. Hoax atau berita palsu ini hanya menjadi ancaman nyata bagi masyarakat. Tidak hanya menyesatkan, tapi juga bisa menimbulkan kekerasan, mengadu domba, bahkan menggoyah pecah terhadap pemerintah dan sesama warga. Di tengah banjir informasi seperti ini, kemampuan berpikir kritis menjadi sangat penting di balik secepatnya penyebaran hoax. Ada dua penyebab utama: kemudahan teknologi dan rendahnya kemampuan masyarakat dalam menyaring informasi. Media sosial kini menjadi ruang bebas di mana manusia pun bisa menulis, membagikan, bahkan menciptakan berita tanpa batas. Karena itu, manusia harus memiliki daya kritis, kemampuan untuk berpikir jernih, memeriksa kebenaran, dan tidak mudah percaya. Sebelum menekan tombol bagikan, kita perlu memastikan bahwa informasi tersebut benar dan tidak menyesatkan. Inilah yang disebut literasi media. Kemampuan untuk memahami, menilai, dan menggunakan informasi dengan bijak. Tapi, pernyataannya, bagaimana cara masyarakat Indonesia bisa tetap berpikir jernih dan kritis di tengah situasi seperti ini? Jawabannya, ternyata ada pada dasar negara kita sendiri, Pancasila. Lebih dari sekedar lambang negara atau hafalan di sekolah, panduan berpikir dan bertindak ia adalah panduan moral dan cara berpikir yang relevan untuk membentuk masyarakat yang cerdas, rasional, dan berkarakter di era modern agar mampu menghadapi tantangan zaman. Pancasila sebagai landasan berpikir kritis. Setiap sila dalam Pancasila punya nilai yang bisa menumbuhkan cara berpikir kritis dan bijak. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mengajarkan kita berpikir rasional tanpa kehilangan nilai moral dan spiritual. Artinya, ketika kita menilai suatu isu, kita tidak hanya berpikir logis, tapi juga mempertimbangkan nilai kemanusiaan dan kejujuran. Sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, menuntun kita untuk menghargai martabat manusia tanpa memandang perbedaan agama, suku, atau pandangan. Ini melatih empati dan kepekaan sosial, dua hal penting dalam berpikir kritis. Sila yang ketiga, persatuan Indonesia, mengingatkan kita agar tidak mudah terpecah oleh isu atau berita yang memprovokasi. Dengan berpikir kritis, kita tidak bisa memilih mana informasi yang menyatu dan mana memecah belah. Sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, mengajarkan pentingnya berdialog dan menghargai pendapat orang lain dalam dunia digital. Ini berarti tidak asal berdebat, tapi mencari solusi bersama. Dan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mendorong kita berpikir kritis tentang ketimpangan sosial dan berani memperjuangkan keadilan. Tantangan di era modern. Tapi penerapan nilai-nilai Pancasila di zaman sekarang tidak mudah. Ada tantangan besar yang kita harus hadapi. Dengan arusnya informasi membuat masyarakat sering menerima berita tanpa mengecek kebenarannya, di mana masih banyak masyarakat yang masih mudah percaya pada informasi tanpa verifikasi. Globalisasi dan budaya luar kandang menggeser nilai-nilai asli bangsa. Selain itu, pendidikan Pancasila seringkali hanya bersifat hafalan, belum menumbuhkan kemampuan berpikir kritis, dan bahkan sebagian perilaku tokoh publik pun seringkali tidak sejalan dengan nilai-nilai yang mereka ucapkan, sehingga membuat generasi kehilangan teladan. Akibatnya, banyak orang yang kehilangan kepercayaan dan mudah melihat Pancasila hanya sebagai teori, bukan pedoman hidup. Padahal, di era digital ini justru nilai Pancasila sangat dibutuhkan untuk menuntun masyarakat agar tidak
tersesat dalam dunia informasi. Strategi menguatkan berpikir kritis berbasis Pancasila. Lalu bagaimana cara kita menghidupkan kembali nilai-nilai Pancasila agar relevan di masa kini? Nah, cara yang pertama yang dapat kita lakukan yaitu pendidikan berbasis nilai Pancasila. Pembelajaran Pancasila tidak seharusnya hanya hafalan, tetapi praktik seperti lewat diskusi, studi kasus, dan proyek nyata. Misalnya, siswa diajak berdiskusi tentang berita viral dan menilai isinya berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Kemudian, cara yang kedua yaitu penguatan literasi digital dan media. Masyarakat perlu dibekali kemampuan untuk mengenali hoax, menilai sumber berita, dan menggunakan teknologi secara etis, agar masyarakat mampu membedakan fakta dan opini serta dapat menangkal hoax. Kemudian cara yang ketiga yaitu kolaborasi lintas sektor. Pemerintah, sekolah, media, dan platform digital perlu bekerja sama untuk menyebarkan konten positif yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila serta memperkuat semangat gotong royong dan toleransi. Kemudian, cara yang terakhir atau cara yang keempat yaitu keteladanan dari tokoh publik. Perilaku pemimpin yang jujur, adil, dan sederhana adalah contoh nyata dari penerapan Pancasila yang bisa menginspirasi masyarakat. Nah, dengan langkah-langkah ini, nilai-nilai Pancasila bisa menjadi filter moral dan kompas intelektual dalam menghadapi derasnya arus teknologi dan informasi. Singkatnya, di tangan kita ada kekuatan besar, kekuatan untuk menerima, menolak, atau menyebarkan informasi dengan daya kritis sebagai benteng. Kita bisa menjaga diri sendiri dan masyarakat dari bahaya hoaks. Pancasila bukan hanya konsep yang ketinggalan zaman, ia adalah kompas moral dan intelektual bangsa Indonesia. Di era informasi yang serba cepat, nilai-nilai Pancasila dapat membantu masyarakat yang tidak hanya pintar, tapi juga bijaksana. Jadi mari kita jadikan Pancasila sebagai dasar berpikir, bukan sekadar dihafalkan, bukan sekadar simbol negara, tapi dihidupkan dalam tindakan sehari-hari. Masyarakat yang kritis bukan hanya menjadi penonton arus informasi, tapi ia menjadi penjaga kebenaran di tengah banjir berita palsu. Mari mulai dari diri sendiri, jadilah masyarakat yang cerdas, berpikir kritis, dan tidak mudah terprovokasi. Karena ketika nilai-nilai Pancasila kita terapkan dengan berpikir kritis, maka bangsa Indonesia akan menjadi masyarakat yang cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan di zaman di dunia modern. Yuk mulai sekarang, berhenti sejenak sebelum membaikan. Tanya dulu, benarkah ini? Siapa yang bilang? Apa tujuannya? Dengan begitu, kita berjalan bersama membangun informasi yang sehat di masyarakat yang tangguh.